Imun. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai ada apa dengan varian Delta yang sekarang ini banyak dibicarakan oleh orang-orang dan menjadi salah satu kekhawatiran terbaru dalam hal kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama yang kita mau berbicara adalah bagaimana dengan situasi COVID-19 terkini di Indonesia. Kalau bisa kita lihat, syukurnya dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi penurunan jumlah kasus ya. Mungkin teman-teman terutama yang berada di daerah Jawa Bali sudah mengetahui bahwa dalam waktu beberapa hari terakhir ini kasus kita sudah mulai menurun. Namun demikian kalau bisa kita lihat ternyata penurunan jumlah kasus yang dramatis tidak disertai dengan penurunan jumlah kematian yang signifikan. Kenapa bisa demikian? Salah satu yang mungkin terjadi adalah jumlah testing kita yang masih kurang. Sehingga kematian ini kan merupakan salah satu hitungan real ya. Sedangkan jumlah kasus benar-benar bergantung pada seberapa banyak kita melakukan pemeriksaan. Jadi walaupun jumlahnya kesannya menurun, tapi kita harus hati-hati karena ternyata kematian tidak menurun secara dramatis. Nah, selain itu yang menjadi kekhawatiran adalah walaupun kasus di Jawa Bali menurun secara signifikan, tetapi ternyata terjadi tren peningkatan di luar Jawa dan Bali. Kita tahu Indonesia bukan hanya Jawa dan Bali saja, tapi ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Bahkan kalau bisa dilihat per data 5 Agustus 2021, kita sudah melihat bahwa jumlah kasus di luar Jawa sudah lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus di dalam Pulau Jawa. Tentunya ini merupakan menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama ya. Nah, kemudian kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan varian Delta dan kenapa varian Delta ini merupakan salah satu yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Saat ini penamaan berdasarkan WHO ya sudah mengatakan bahwa untuk coronavirus itu karena sering bermutasi dan mutasinya bisa berasal dari berbagai macam lokasi, kita sudah melihat bahwa mutasi tersebut tidak dinamakan berdasarkan nama daerahnya lagi, tetapi berdasarkan huruf dari Yunani ya, alfabet Yunani, alfa, beta, gamma, delta, epsilon sampai kappa. Saat ini adalah varian yang terakhir. Varian Delta sendiri merupakan sebuah varian yang ditemukan pertama kali di India ya, bukan berarti varian itu berasal daripada India, karena yang namanya varian itu merupakan sekumpulan dari jumlah genetik yang terjadi bervariasi gitu kan. Nah, varian Delta ini pertama kali ditemukan di India dan sekarang menjadi salah satu varian yang sangat diperhatikan oleh seluruh negara di dunia ya. Kenapa demikian ya? Kalau bisa kita lihat dari sebuah data bocoran dari CDC ya, dilihat bahwa ternyata varian Delta daripada coronavirus SARS-CoV-2 ini ternyata mempunyai kemampuan untuk menular lebih tinggi dibandingkan coronavirus aslinya. Bahkan dikatakan coronavirus varian Delta ini dapat menular kurang lebih sama seperti penularan dari cacar ya. Jadi sangat mudah menular. Walaupun masih kurang menularnya dibandingkan campak, tetapi kapasitas penularannya lebih tinggi. Tidak lebih mematikan ya, tidak seperti cacar yang asli, Ebola atau Spanish flu atau polio, tetapi kita lihat bahwa karena dia sangat mudah menular, menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan beberapa negara mempunyai kapasitas kesehatannya itu mengalami gangguan. Ya, nah. Kemudian kenapa sih varian Delta itu bisa menjadi lebih menular dibandingkan coronavirus lainnya? Salah satunya disebabkan oleh karena si varian Delta ini mempunyai kadar virus di dalam saluran pernafasan dan di dalam darah yang 1000 kali lebih tinggi dibandingkan varian aslinya. Ya, dengan kadar virus yang 1000 kali lebih tinggi dibandingkan varian aslinya ini menyebabkan varian Delta sangat mudah untuk menular. Ya, kita lihat di sini bahkan orang-orang yang sudah divaksin pun dapat mengalami breakthrough oleh karena antibodinya ternyata kurang dalam menghadapi varian Delta ini. Selain itu, varian Delta juga menyebabkan lama kesakitan menjadi lebih lama. Kalau misalnya coronavirus varian asli sampai yang terakhir kali adalah varian gamma, kesakitan selama 13 hari, saat ini masa kesakitan dan periode penularan daripada varian Delta itu lebih lama ya, 18 hari. Ini yang menyebabkan salah satunya kenapa negara-negara yang menerapkan karantina yang baik seperti Australia, Singapura dan Taiwan pun sempat mengalami
tembus dari sistem karantinanya. Kenapa? Karena 5 hari lebih lama varian Delta ini mudah menular ya. Selain itu, salah satu yang kita takutkan adalah dengan adanya varian Delta ini, walaupun sempat dikatakan bahwa anak-anak mempunyai reseptor ACE2 yang lebih rendah sehingga lebih rendah kemungkinan dia terinfeksi virus COVID-19, tapi oleh karena viral load yang lebih tinggi sampai 1000 kali ini, walaupun reseptor ACE2 di anak-anak lebih rendah, ternyata anak-anak mempunyai risiko juga untuk terinfeksi SARS-CoV-2 varian Delta ya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan lanjutnya, apakah pengobatan untuk varian Delta ini berbeda atau tidak dengan varian yang lainnya ya. Sampai saat ini ternyata untuk terapi varian Delta itu tidak berbeda dengan terapi coronavirus varian lainnya ya. Tergantung dari derajat ringan, sedang ataupun berat, terapi pada saat di isolasi mandiri ataupun pada perawatan di ruangan itu sama ya, pada saat dirawat di rumah sakit juga sama, menggunakan antivirus, menggunakan dexamethasone apabila diperlukan, dan juga menggunakan tocilizumab ya, atau yang kita kenal dengan Actemra apabila memang memerlukan pada pasien-pasien dengan cytokine storm. Yang menjadi perhatian di varian Delta ini adalah jumlah kasusnya yang meningkat lebih signifikan sehingga menyebabkan juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu juga mulai kewalahan ya, karena peningkatan jumlah kasus yang secara drastis ya, secara dramatis, sehingga menyebabkan fasilitas kesehatan kita mengalami over capacity ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan yang sering tanya, apakah vaksinasi tetap bermanfaat atau tidak untuk mencegah COVID-19. Ya, kalau bisa kita lihat, prinsip utama dari vaksinasi adalah seperti melatih sistem imun kita untuk bisa melawan musuh. Ya, kalau misalnya saat sistem imun kita belum divaksin, ini adalah seperti seorang tentara melawan musuh dengan menggunakan granat. Ya, seorang tentara melempar granat ke musuh, musuhnya bisa mati. Tapi pada saat musuhnya mati dengan granatnya itu akan menyebabkan kerusakan jaringan juga di sekitarnya. Ya, itu yang terjadi pada orang-orang yang mengalami komplikasi dan kematian karena COVID-19. Ya, jadi bukan virusnya sendiri yang menyebabkan kesakitan, bukan virusnya sendiri yang menyebabkan komplikasi dan kerusakan jaringan, tapi sistem imun kita. Ya, nah dengan sudah dilatih, maka sistem imun kita setelah divaksinasi dapat mengenali virus secara lebih efektif dan efisien, dapat mengenali lebih dini, dapat berespons lebih baik, sehingga pada saat terinfeksi itu sama seperti seorang prajurit membunuh musuh dengan senapan sniper ya, dia bisa melihat dari jauh, kemudian dia bisa melakukan tembakan dari jarak jauh yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya, sehingga bisa membunuh secara efektif dan efisien tapi tetap aman untuk jaringannya ya. Nah, kalau kita vaksin 2 kali atau bahkan sekarang sudah mulai yang 3 kali untuk tenaga kesehatan, maka jumlah pasukan kita akan semakin banyak, efektivitas dari sistem imun kita untuk melawan musuh itu akan semakin baik ya. Jadi itu adalah bedanya ya. Nah, kemudian saat ini kita tahu sudah cukup banyak vaksin yang beredar di lapangan ya. Secara umum kita bagi menjadi 4 ya, viral vector vaksin seperti Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya dan CanSino, inactivated atau virus yang dimatikan seperti Sinovac dan Sinopharm, vaksin mRNA seperti Moderna dan Pfizer, vaksin subunit yaitu vaksin Novavax atau yang sedang dikembangkan juga oleh pemerintah kita yaitu vaksin merah putih ya. Walaupun kelihatannya ada banyak vaksin, tetapi sebenarnya cukup banyak yang gagal ya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, tidak semua vaksin berhasil ya. Hanya beberapa vaksin yang berhasil untuk memasuki uji klinis fase 3 dan mendapatkan izin edar darurat. Jadi semua vaksin yang sudah lolos saringan-saringan ini merupakan vaksin-vaksin yang efektif dan aman untuk digunakan. Karena kita lihat banyak sekali yang tidak berhasil untuk masuk ke uji klinis fase 1, 2, dan 3. Ya. Nah, bagaimana efektivitas vaksin untuk coronavirus varian yang aslinya? Ya, kalau bisa kita lihat, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Janssen mempunyai efektivitas yang berbeda-beda untuk mencegah kejadian infeksi bergejala. Ingat ya, infeksi bergejala. Kalau misalnya secara umum vaksin mRNA mempunyai efektivitas lebih tinggi untuk mencegah infeksi bergejala, sedangkan vaksin viral vector protein seperti AstraZeneca dan Janssen mempunyai efektivitas yang lebih rendah untuk mencegah infeksi bergejala. Tetapi yang paling penting adalah efektivitas semua vaksin
untuk mencegah kejadian penyakit berat, mencegah rawat inap, dan mencegah kematian itu tinggi ya, walaupun tidak 100% seperti pada saat penelitian diuji klinis, tetapi angkanya masih di atas 80%, 90%, walaupun dengan varian Delta yang saat ini. Bagaimana dengan vaksin yang paling banyak digunakan di Indonesia? Di Indonesia seperti kita tahu menggunakan vaksin Sinovac ya. Penelitian di tenaga kesehatan ini sebelum varian Delta ya, Januari sampai Maret terhadap 130.000 tenaga kesehatan di Jakarta, ternyata vaksin 2 dosis berhasil mencegah 98% kematian, 96% perawatan, dan 94% risiko COVID bergejala. Ya, tapi kita tahu tenaga kesehatan merupakan gelombang pertama yang mendapatkan vaksin, sehingga pada saat ini sudah 6 bulan diperkirakan memang kadar antibodi sudah turun, sehingga kalau kita lihat di bulan Juli cukup banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban dari COVID-19 ya. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan tenaga kesehatan ya? Di sini ada data dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan sampai 8 Juli ya. Kita tahu bahwa varian Delta itu sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan bulan Mei ya. Jadi ini merupakan cakupan yang kurang lebih juga bisa menggambarkan situasi sekarang ya. Untuk orang-orang yang bukan termasuk tenaga kesehatan, ini penelitian di Jakarta ya, ini kurang lebih sekitar lebih dari 3 juta orang yang dapat 1 dosis dan lebih dari 1,9 juta orang yang mendapatkan 2 dosis. Ini terjadi penurunan angka kematian ya. Kalau misalnya angka kematian coronavirus yang tidak disebabkan oleh varian Delta dan tidak divaksin itu sekitar 2,2%, sedangkan kalau misalnya yang sudah divaksin 2 dosis itu 0,21% ya. Jadi terjadi penurunan angka kematian lebih dari 90%. Bahkan Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono pada 25 Juli 2021 menyatakan bahwa 94% kematian COVID-19 terjadi pada orang yang belum divaksin ya. Jadi vaksin sangat efektif untuk mencegah terjadinya kematian. Masih bisa terinfeksi? Masih pasti, apalagi dengan varian Delta yang titer virusnya lebih tinggi, tentunya angka infeksi tetap merupakan suatu kemungkinan ya, tapi tetap kita terlindungi dari kesakitan yang berat dan juga kematian ya. Pada intinya adalah pada saat kita telah divaksin, maka vaksin merubah wajah coronavirus dari yang ada dengan penyakit berat, sedang, ringan ya, asimptomatik menjadi sebagian besar asimptomatik, sebagian kecil ringan, sebagian kecil sedang ya. Walaupun tentunya di sini pasti masih ada sedikit yang berat dan juga sedikit yang meninggal ya, tapi merubah wajah COVID-19 dari sebuah penyakit yang mortalitasnya tinggi, kematiannya tinggi, menjadi penyakit yang serupa dengan influenza ya, bukan batuk pilek biasa ya, tapi influenza. Nah, pertanyaannya apakah vaksin bermanfaat atau tidak untuk varian Delta? Kalau misal kita lihat ya, ini data-data yang kita kumpulkan ya, secara umum memang karena virus yang lebih tinggi kadarnya di dalam saluran nafas dan darah, semua vaksin mengalami penurunan efektivitas ya. Namun kalau bisa kita lihat di sini ya, penurunan efektivitas vaksin itu terjadi pada semua vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi bergejala. Tetapi pada dasarnya untuk mencegah kematian dan mencegah rawat inap, ternyata efektivitasnya masih cukup bagus ya. Satu hal yang harus dilihat di sini adalah mengenai vaksin mRNA seperti Pfizer ya, walaupun di sini kelihatannya untuk mencegah infeksi bergejala itu dia lebih tinggi, tapi ini merupakan data-data dari negara-negara yang jumlah penduduknya lebih kecil dan juga kemudian akses layanan kesehatannya juga lebih baik ya. Jadi kita harus menginterpretasi secara hati-hati ya. Bagaimana dengan vaksin yang banyak digunakan di Indonesia seperti AstraZeneca, kemudian Sinovac ya. Efektivitas masih cukup baik untuk mencegah infeksi bergejala akibat Delta itu 66% ya. Sinovac belum ada data, saat ini sedang diteliti,
tetapi platform dari Sinovac itu sama seperti Covaxin yang digunakan di India, yaitu sama-sama virus yang inactivated atau virus dimatikan ya. Jadi ini kita bisa lihat kurang lebih antara Sinovac, kemudian AstraZeneca ya, Moderna itu mempunyai efektivitas yang kurang lebih serupa untuk mencegah infeksi bergejala akibat varian Delta, yaitu kisarannya antara 65 sampai 70%. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa dok, kan varian Delta itu menyebabkan terjadinya peningkatan infeksi, walaupun kita sudah divaksinasi. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meminimalisir dampak Delta? Ya, di sini kita harus belajar apa sih yang dilakukan vaksin untuk mencegah terjadinya pandemi yang meluas, atau bagaimana cara vaksin mengendalikan pandemi ya. Kita lihat di sini, kalau misalnya nggak ada orang yang divaksin, maka virus itu bisa melompat dari satu orang ke orang lain tanpa adanya hambatan. Semakin banyak orang yang divaksin, maka kita akan melihat bahwa kesempatan bergerak daripada virus itu akan semakin sempit ya. Sehingga kalau tadinya bisa menyebar luas di masyarakat tanpa terkendali, dengan kita melakukan vaksinasi, apalagi kalau sampai 95% orang tervaksinasi, maka virus tersebut pada saat mengenai salah satu orang hanya bisa menyebar terhadap 1-2 orang lainnya ya, sehingga memperkecil. Nah, berapa banyak yang harus kita vaksin untuk bisa mengendalikan pandemi ini? Pada virus yang awal ya, satu orang dengan COVID-19 bisa menginfeksi kurang lebih 2-3 ya, sehingga dihitung-hitung kurang lebih 60-70% orang harus divaksin ya. Nah, tetapi ini kan varian Delta ini berbeda ya. Jadi varian Delta ini merupakan sebuah varian yang cepat sekali menyebar luas di seluruh dunia oleh karena kemampuan infeksinya yang hebat ya. Bukan hanya di negara kita saja, tapi juga sudah ke benua Afrika, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, Australia ya. Semua kewalahan untuk menghadapi varian Delta ini. Nah, karena apa ya? Karena itu. Jadi varian Delta ini sampai 4 kali lebih lipat lebih menular dibandingkan coronavirus varian aslinya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Nah, dengan satu orang dengan varian Delta bisa menularkan 4, ternyata dibutuhkan kurang lebih 80% untuk bisa divaksin ya. Nah, ini kita sebenarnya berpacu dengan waktu ya. Kenapa demikian? Karena kita nggak pernah tahu varian yang akan beredar berikutnya itu seperti apa. Kalau misalnya sampai ternyata kemampuan menularnya menjadi seperti virus campak yang 1:15, wah, jangan-jangan kita harus 100% itu harus divaksin ya. Namun saat ini karena 1:4 penularannya dari 181 juta orang yang divaksin, pemerintah menaikkan jadi 208 juta orang yang harus divaksin dan menjadi target sasaran, yaitu kurang lebih 80% ya. Nah, kita di Indonesia walaupun kita lihat laju vaksinasinya lambat ya, tidak secepat negara-negara lain, tapi kita sebenarnya masih patut harus bersyukur. Kenapa? Karena pemerintah sebenarnya sudah mengamankan 440 juta dosis vaksin ya, yang akan datang secara bertahap, dan saat ini sudah tiba 178 juta. Walaupun masih memerlukan proses ya di Bio Farma untuk dikemas ya, untuk diedarkan. Ya, nah kita masih lebih beruntung lah karena pemerintah kita bergerak cepat untuk mengamankan vaksin, bukan hanya dari COVAX, WHO, tapi juga dari beberapa produsen, sehingga mudah-mudahan kita juga bisa cepat ya mencakup 80% penduduk kita untuk divaksin ya. Nah, sekarang yang paling penting, bagaimana dok cara kita mengurangi risiko kita terinfeksi atau mengalami komplikasi akibat varian Delta ya. Karena varian Delta virus ini jumlahnya sangat besar, kita harus menggunakan pendekatan berlapis ya. Lapis pertama adalah kita membangun tembok yang pertama. Tembok pertama itu adalah dengan ventilasi, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan dan cuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah virus. Kita lihat varian Delta virusnya sampai 1000 kali lipat ya. Sehingga kita harus mengurangi konsentrasi dari virus itu yang kemungkinan terpapar ke kita.
Nah, setelah kita mengurangi, kemudian kita pakai lagi tembok yang kedua. Tembok yang kedua adalah masker yang berkualitas baik, ya. Jadi kalau misalnya di luar ruangan kita pakai masker bedah atau masker kain berkualitas baik, sedangkan kalau misalnya kita berada di dalam ruangan, kita harus pakai masker double, ya, dengan masker bedah di dalam dan masker kain di luar, atau menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi yang bagus seperti KN95, N95, KF94 ya kalau kita berada di dalam ruangan. Nah, dengan tembok kedua ini kita akan lebih lagi mengurangi jumlah virus yang masuk. Nah, dengan jumlah virus yang masuk hanya sedikit ditambah dengan sistem imun kita yang sudah banyak oleh karena sudah dilatih dengan menggunakan vaksin ya, antibodinya sudah banyak, sistem imun selularnya sudah siap ya, itu kita akan bisa mengatasi secara efektif dan efisien. Satu yang menjadi catatan adalah cara kita untuk membuat sistem imun kita itu siap adalah bukan dengan suplemen ya. Suplemen banyak yang terutama yang sifatnya imunostimulan ya seperti echinacea, kemudian propolis dan kemudian ada beberapa protein-protein imunostimulan lainnya yang mengklaim dirinya sebagai imun booster apabila dipakai dalam jangka panjang lebih dari 14 hari mempunyai kemungkinan untuk menyebabkan sistem imun kita mengalami exhaustion. Ya, kita bisa melihat bagaimana kalau tentara kita disuruh berjaga 7 kali 24 jam, tidak boleh istirahat. Maka pada saat musuh yang sebenarnya datang, dia akan kelelahan. Ya, jadi cara terbaik untuk membuat sistem imun kita itu siap menghadapi musuh adalah dengan gaya hidup sehat. Olahraga teratur, tidur yang cukup, kendalikan stres, dan makan makanan yang bergizi secara seimbang. Karena tubuh kita membutuhkan berbagai macam zat nutrisi secara mencukupi dan tidak berlebihan, juga tidak berkekurangan. Mungkin nasihatnya kesannya klasik, kita lebih gampang minum suplemen, minum kapsul, kemudian kita akan menganggap diri kita sehat ya. Tapi sebenarnya sudah banyak orang-orang yang datang ke saya di klinik ataupun di rumah sakit ya yang mengalami immune system exhaustion atau mengalami dampak dari konsumsi suplemen berlebihan ya. Jadi sekali lagi suplemen dikonsumsi bila perlu selama 10 sampai 14 hari ya dan tidak menggantikan gaya hidup sehat yang tujuan utamanya adalah untuk membuat sistem imun kita well rested ya, beristirahat dengan baik tapi siap untuk menghadapi musuh ya. Oke, nah bagaimana langkah ke depan kita yang harus kita lakukan di masa pandemi? Yang pertama-tama adalah teman-teman harus sabar, harus ikhlas bahwa pandemi ini masih lama. Kalau kita belajar dari pandemi flu, Spanish flu di 1918 sampai 1920-an itu berjalan 3 sampai 4 tahun. Saat ini walaupun kita sedang sudah merasa kelelahan dan capek, sebenarnya pandemi masih baru berkisar 1,5 tahun ya. Jadi masih kurang lebih separuh jalan nih kita ya. Nah, jadi kita harus ikhlas ya, harus sabar ya sehingga dengan kita menerima kita tidak mengalami kelelahan fisik dan mental yang berlebihan ya. Yang kedua adalah jangan jumawa, jangan sombong ya. Jangan cepat-cepat istilahnya kita melepaskan perlindungan kita ya seperti yang dilakukan oleh negara Amerika dan UK ya dengan angka vaksin yang tinggi tapi karena mereka melakukan acara besar seperti Euro 2020, kumpul-kumpul, banyak orang tidak pakai masker, itu menyebabkan angka kasus yang meningkat secara dramatis ya. Bahkan kalau kita lihat di Amerika Serikat ya, karena vaksin dan masker menjadi isu politis ya, orang banyak yang nggak mau pakai masker, orang yang banyak yang nggak mau divaksin. Kita lihat di negara-negara bagian selatan di Amerika seperti Florida, Arkansas, ya, Mississippi, itu mereka kekurangan ICU ya. Kita bisa bayangkan sebuah negara maju kekurangan ICU untuk penduduknya ya. Kalau misalnya kita karena vaskes kita masih sedikit dalam tanda kutip mungkin kita masih bisa memaklumi, tetapi negara maju bagaimana ya. Jadi kalau kita jangan menjadikan masker, jangan menjadikan vaksin sebagai isu politis. Masker dan vaksin merupakan isu kesehatan ya yang harus kita secara bertanggung jawab kita jalani bersama ya. Nah, dilihat ya angka yang masuk rumah sakit juga terus meningkat ya. Nah,
jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, mau nggak mau kita harus belajar dari negara-negara tetangga kita ya, walaupun tidak bisa diterapkan 100% ya, karena negara kita negara kepulauan, kompleksitas penduduk kita banyak, tapi kita bisa belajar dari Taiwan dan Singapura ya, yang tidak menjadikan vaksin dan masker sebagai isu politis, yang menjadikan vaksin dan masker merupakan sebuah usaha bersama, sebuah ikhtiar untuk bisa selamat keluar dari pandemi ya. Kita lihat Taiwan angka vaksinnya masih belum terlalu banyak pun mereka tetap bisa dengan testing dan tracing yang baik bisa menurunkan angka kejadian kasus karena Delta secara cepat ya. Begitu pula dengan Singapura ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Singapura bersiap-siap untuk hidup bersama dengan COVID-19, itu bukan semudah membalikan telapak tangan ya. Karena yang terjadi di Singapura adalah Singapura dengan vaksinasi, testing dan treatment, dan tanggung jawab sosial ya. Apa artinya tanggung jawab sosial? Artinya pakai masker, menjaga jarak, hindari berkumpul ya, paham akan bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan juga sesama kita, maka baru kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 dengan selamat ya. Jadi nggak bisa vaksinasi saja, nggak bisa testing dan treatment saja, tapi juga harus didukung oleh tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita bersama, sehingga kita bisa bertransisi dengan baik untuk keluar dari pandemi ini dengan selamat ya, selamat bersama. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Nah, saat ini kita harus implementasi penuh ya, jangan kendor, terutama kita harus jaga masyarakat kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan sekitar kita ya, dengan memakai masker secara konsisten, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan mencuci tangan. Ini harus diimplementasi penuh. Sampai kapan, Dok? Sampai minimal 208 juta jiwa sudah tervaksin atau kurang lebih 80% populasi lokal ya. Jangan pilih-pilih vaksin karena yang paling penting adalah bukan vaksinnya apa, tapi seberapa banyak orang di sekitar kita yang tervaksinasi. Jadi makin cepat makin bagus. Baru setelah itu kita bisa bertransisi ya secara bertahap melakukan relaksasi ya, melakukan relaksasi daripada yang saat ini diterapkan untuk restriksi mobilitas dan lain sebagainya secara bertahap. Baru setelah itu kita bisa hidup bersama dengan COVID-19 sama seperti kita hidup dengan influenza. Oke, saat ini sekian dulu dari saya, Dr. Imun. Jangan lupa like dan subscribe untuk supaya kita bisa terus mendapatkan update terkait masalah-masalah kesehatan dan juga masalah-masalah terutama di sistem imunitas ya. Selamat malam.